Halo, nama saya Kurnia Alamsyah dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 2024210009. Halo, nama saya Iqmal Maulana Waludin dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 2024210006. Halo, nama saya Alvito Ananda Haryanto dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 2024210007. Halo, perkenalkan nama saya Caroline Febianti dari Prodi Manajemen dengan NIM 2024410013. Halo, saya Rahmadina Salsabila dari Prodi Manajemen dengan NIM 20210049. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang kata serapan, kata baku, dan tidak baku. Yang pertama yaitu kata serapan. Kata serapan adalah kata-kata yang diambil dari bahasa daerah atau bahasa asing yang diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia. Adapun jenis-jenis dari kata serapan yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu kata serapan dari bahasa daerah dan kata serapan dari bahasa asing. Berikut ini contoh dari kata serapan dari bahasa daerah. Dan berikut ini contoh dari kata serapan dari bahasa asing. Proses masuknya kata serapan ke dalam bahasa Indonesia melalui 3 cara, yaitu adopsi, adaptasi, dan pungutan. Selanjutnya adalah syarat dari kata serapan. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia tidak ada padanannya. Dan yang kedua, terjemahan dalam bahasa Indonesia lebih atau terlalu panjang. Dan yang terakhir, terjemahan dalam bahasa Indonesia ada padanannya tetapi maknanya negatif. Fungsi kata serapan di Indonesia adalah untuk memperkaya ragam bahasa Indonesia itu sendiri dan memberikan pengetahuan tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Dampak positif dari kata serapan. Yang pertama, bangsa Indonesia semakin berkembang dengan adanya era globalisasi. Dan yang kedua, bangsa Indonesia semakin kaya akan kata-kata bahasa asing. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia bisa bersaing secara global akibat dari penggunaan kata bahasa asing. Selanjutnya ada dampak negatif dari kata serapan. Yang pertama adalah mulai tergesernya bahasa Indonesia karena masyarakat lebih sering menggunakan bahasa asing. Yang kedua, tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi kacau. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia tidak tertata dan hanya digunakan agar orang yang tidak bisa bahasa asing mudah mengetahui artinya saja. Pengertian kata baku dan tidak baku. Kata baku merupakan kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Biasanya kata baku ini sering digunakan pada kalimat-kalimat resmi, baik itu dalam tulisan maupun pengucapan kata-katanya. Sementara untuk kata tidak baku merupakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata tidak baku bukan hanya yang ditimbulkan dalam kesalahan penulisannya saja, tapi juga karena pengucapan yang salah serta penyusunan kalimat yang tidak benar. Kata baku ini biasanya akan muncul pada percakapan yang sering kita gunakan sehari-hari. Pengertian kata baku dalam berbagai sudut pandang. Berdasarkan sudut pandang informasi, bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan. Berdasarkan sudut pandang pengguna bahasa, ragam bahasa baku dapat dibatasi dengan ragam bahasa yang lazim digunakan oleh penutur yang paling berpengaruh, seperti ilmuwan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan kaum jurnalis atau wartawan. Bahasa merekalah yang dianggap ragam bahasa baku. Dari sudut pandang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kata baku adalah kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan.
Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan atau EYD, kriteria kata baku. Yang pertama ada pemersatu. Pemersatu sendiri digunakan dalam bahasa baku, yaitu dengan kaidah bahasa Indonesia. Kekhasan dialeknya pada setiap daerah di Indonesia dapat dipersatukan lewat bahasa Indonesia yang baku, sehingga setiap daerah tersebut menyatu menjadi kesatuan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, pemberi kekhasan. Pemberi kekhasan sendiri digunakan dalam bahasa baku, yaitu dengan bahasa sehari-hari kita. Maka individu atau kelompok tersebut akan menjadi pembeda di antara individu atau kelompok lainnya. Lalu yang ketiga, ada pembawa kewibawaan. Selain menjadi ciri khas, bahasa baku ternyata bisa menjadi pembawa kewibawaan bagi penggunanya, yaitu sebagai orang yang berwibawa dan patut dihormati. Hal ini karena bahasa baku identik dengan formalitas dan kesantunan. Lalu yang keempat, ada kerangka acuan. Bahasa baku dapat menjadi acuan seseorang dalam berbahasa. Hal ini karena bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga layak untuk menjadi acuan berbahasa Indonesia. Bila seorang menggunakan bahasa baku dengan baik, maka orang tersebut dianggap sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitupun sebaliknya. Lalu selain fungsi tersebut, kata baku memiliki kegunaan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bisa digunakan sebagai pembuat karya ilmiah. Lalu yang kedua, ada nota dinas. Yang ketiga, pembuatan laporan. Lalu yang keempat, ada pembuatan surat edaran, surat dinas atau surat resmi. Dan yang terakhir, digunakan saat pidato dan saat rapat kedinasan. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari kata baku dan tidak baku. Masing-masing ciri-ciri kata baku dan tidak baku memiliki 4. Yang pertama, ciri-ciri dari kata baku, yaitu bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Lalu yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing ataupun daerah. Yang ketiga, menggunakan sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari. Lalu yang keempat, memiliki arti yang tidak pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan. Lalu yang ciri-ciri kata tidak baku, yang pertama, ada umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing. Dan ketiga, dipengaruhi oleh zaman. Dan yang keempat, bentuknya mudah berubah. Saya menjelaskan tentang syarat kalimat yang baku. Yang pertama ada logis, kedua tidak ada unsur sia-sia atau kata tidak diulang-ulang, ketiga tidak terpengaruh bahasa daerah, dan keempat subjek yang jelas. Ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku antara lain ada 1. Fonografi bersistem eja bunyi, kedua aglutinatif dalam pembentukan kata kejadian bersistem penempelan imbuhan pada bentuk dasarnya, dan yang ketiga struktur kalimat bahasa Indonesia yang membayangkan pola urutan kata, makna kata, intonasi, dan situasi. Dan penyebab ketidakbakuan kalimat yaitu ada pelepasan imbuhan. Yang pertama 1. Pelepasan awalan. Awalan yang sering dilepaskan mengakibatkan kalimat yang terbentuk menjadi tidak baku ialah me, men, ber, dan di. Contohnya 1. Awalan me atau men. Polisi terus mengasut kasus pembunuhan Sumanto. Itu yang baku. Dan yang tidak baku, polisi usut terus kasus pembunuhan Sumanto. Yang kedua, awalan ber. Andi ingin bertanya tentang sesuatu. Itu yang baku. Dan yang tidak baku, Andi ingin tanya tentang sesuatu. Itu yang tidak baku. Dan ketiga, awalan di. Seseorang pencuri dihukum 1 tahun. Itu adalah yang baku. Seseorang pencuri hukum 1 tahun, dan itu adalah yang tidak baku. Pelepasan akhiran. Ada 2 akhiran yang penggunaannya dilesapkan, yaitu akhiran kan dan i yang bisa mengakibatkan kalimat menjadi tidak baku. Contohnya 1. Akhiran kan. Mereka memperlihatkan kebaikannya. Itu adalah kata baku. Mereka memperlihat kebaikannya. Itu adalah kata tidak baku. 2. Akhiran i. Kami saling mencintai. Itu adalah kata baku. Kami saling mencinta. Itu adalah kata tidak baku.
Dan yang ketiga, pemborosan penggunaan kata. Pemborosan kata di mana daripada, di dalam, kepada, dari, dan maka. Contohnya, tempat ditemukannya benda itu sudah dicatat, itu adalah kata baku. Tempat di mana ditemukannya benda itu telah dicatat, itu adalah kata tidak baku.